Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, dan begitu banyak kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mengajarkan kita bagaimana caranya hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat kelak. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pengalaman yang menarik ketika pertama kali mendarat di kota Sorong atau Papua, yaitu tepatnya tahun 2014 akhir. Salah seorang teman, orang tuanya meninggal dunia. Ketika masuk rumah sakit, kira-kira 2 hari sebelum Ramadan, orang tuanya masuk rumah sakit, masuk di VIP. Ketika di VIP, misalnya hari ini hari Kamis, besok Ramadan, masuknya itu hari Rabu. Jadi ketika masuk rumah sakit, hari Rabunya itu cuma berdua dengan istrinya. Ketika malam Jumat, pas besoknya Ramadan, si orang tua tadi berbicara sendiri, kalau mau jemput saya, kalau mau panggil saya esok hari. Si istri yang menemani, siapa yang mau jemput bapak, siapa yang mau ambil bapak. Si bapak mengatakan bahwa itu ada orang yang mau jemput. Singkat cerita, ketika subuh berkumandang, pas awal bulan puasa, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Nah, ketika di pemakaman, ketika saya berkunjung ke rumahnya, si istri bercerita tentang fenomena tersebut. Ada yang menarik dari kisah ini. Yang pertama yaitu sang bapak yang dikenal sebagai orang yang alim, rajin ibadah, itu bisa berkomunikasi, bisa meminta kepada Allah, pada malaikat, agar ajalnya, umurnya diperpanjang hingga mencapai bulan suci Ramadan. Kita bisa melakukan hal yang demikian juga. Saya cukup kenal. Beliau rajin ibadah, sholatnya rajin di masjid, pekerjaannya adalah bisnismen. Ibadah vertikalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat bagus, sholat, zakat dan sebagainya. Begitu pula dengan ibadah horizontalnya kepada sesama manusia. Suka membantu sesama manusia, suka membantu pembangunan masjid, pembangunan panti asuhan dan sebagainya.
Namun ada yang menarik. Sang Bapak memohon kepada Allah, atau istilah kita menawar, bagaimana beliau bisa seyogyanya bisa mencapai bulan suci Ramadan. Sama dengan yang kita rasakan saat ini. Sang Bapak paham betul begitu banyak hikmah yang terkandung dari bulan suci Ramadan. Begitu banyak hikmah yang dikandung dalam bulan suci Ramadan, sehingga memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan itu terbukti. Beliau meninggal pas awal bulan suci Ramadan. Kita bisa memohon, ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita bisa memohon kepada Allah. Syaratnya apa? Ibadah kita, vertikal kita kepada Allah harus bagus, dan ibadah horizontal kita kepada sesama umat manusia juga harus bagus. Puasa mengajarkan kita bagaimana kita ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diperbagus melalui puasa. Begitu pula dengan ibadah horizontal. Ibadah horizontal kita kepada sesama manusia juga harus bagus. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita cita-citakan dari Islam, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, menjadi sebuah kenyataan. Kita ingin bahagia, kita ingin selamat di dunia ini, dan kita juga ingin selamat bahagia di hari kelak. Itulah inti dari puasa, mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki hubungan horizontal kepada sesama manusia. Minallahi musta'an alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap, dapat meningkatkan kualitas mahasiswa yang profesional, berwawasan luas, dan mempunyai kemampuan dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu dan menjadi keluarga besar Fakultas Syariah dan Dakwah. Info selengkapnya kunjungi klik www.iainsorong.ac.id.